Hi guys, welcome back to my channel Day 34, One Day, One Knowledge. Nah, hari ini aku baru banget nemuin satu quote dari Les Brown yang intinya itu tentang ngebahas the power of communication. Lagi-lagi aku semakin hari aku menggali tentang komunikasi, aku ketemu dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menarik tentang the power of communication. Nah, ternyata teman-teman, yang kita tahu kan selama ini tuh komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara di depan umum aja. Bukan hanya untuk meningkatin personal branding, bukan hanya untuk coba tampil di depan orang, bukan hanya untuk mengasih tahu ke seluruh dunia kalau aku ada di sini. Ya, I'm stay here. Bukan hanya itu. Tapi hari ini aku dapetin satu quote dari Les Brown yang luar biasa. Kata Les Brown tuh kayak, kemampuan berkomunikasi adalah alat penting dalam mengejar tujuanmu. Ternyata dengan kita memperbaiki komunikasi kita, itu bisa mempermudah tujuan kita itu tercapai. Maksudnya tuh apa sih? Jadi teman-teman, yang kita tahu kan selama ini orang itu bisa sampai tujuannya karena usahanya dia, gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya itu loh. Usaha ya memang kita usahakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya usaha itu enggak terlalu menyulitkan kita, gitu loh. Nah, salah satunya adalah kita bisa gunakan basic communication kita. Ya, komunikasi yang basic aja gitu. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang jadi enak ngobrol sama kita, nyaman sama kita, orang bisa percaya sama kita, orang give a trust untuk kita. Karena kenapa? Kalau orang sudah percaya sama kita, percayalah, akan ada banyak sekali peluang untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Salah satunya ya, mungkin kita punya mimpi, kita punya tujuan. Nah, siapa tahu orang ini bisa menjadi jembatan untuk kita bisa mendapatkan tujuan itu. Misalkan kita butuh ya, aku tuh pengen banget bisa jadi narasumber di suatu tempat ini gitu, tempat suatu perusahaan. Tapi kita tuh mungkin kenal sama atau ketemu sama seseorang yang dia ini punya company, dia punya perusahaan, kayak gitu. Tapi kita tuh pengen banget kayak ngelatih biar karyawan-karyawan yang ada di sana, pegawai-pegawai yang di sana tuh bisa punya basic public speaking. Karena mungkin kita cuma punya skill public speaking, tapi kita nih pengen share, ya gitu. Kita pengen jadi yang bisa memberikan motivasi untuk ya mungkin jadi trainer lah ya untuk para karyawan di situ, pegawai di situ. So mungkin kita ada nih kenal satu orang yang punya perusahaan company. Kalau kita punya komunikasi yang bagus, ya, kita coba deh untuk negosiasi sama dia kayak, kayaknya di perusahaan itu masih jadi kendala sekarang tuh banyak orang yang mungkin bisa kerja, tapi belum tentu orang tuh bisa punya skill komunikasi atau public speaking yang bagus loh, Pak. Nah, gimana kalau misalkan kita coba buat deh seminar tentang gimana sih caranya bisa komunikasi di dunia kerja gitu. Oh, mungkin gara-gara kita pinter nih, kita kasih tahu ini benefit itu bakal gini. Kalau misalnya karyawan Bapak tuh punya komunikasi yang bagus, waduh Pak, di luar sana orang bakal mengetahui kalau ini tuh punya karyawan Bapak. Dan yang bagusnya adalah kalau orang tahu identitas mereka adalah pegawainya Bapak, perusahaan Bapak akan lebih dipercaya, Pak, orang luar. Kayak gitu. Kalau kita berhasil melobi orang-orang kayak gitu gara-gara komunikasi kita yang bagus, percayalah, kita bisa kok ngisi seminar. Karena impian kita udah ngisi seminar ya. Bisa kita. Nah, Pak, coba deh. Kalau di bidang ini aku kebetulan membidangi nih. Gimana kalau nanti kita buat deh. Nanti aku deh coba untuk jadi narasumbernya, jadi trainernya. Kita kasih tahu kualitas diri kita tuh kayak gini. Orang sudah bisa menilai kualitas diri kita dari cara kita ngomong. Salah satunya kata Anthony Robbins, kualitas dirimu, kualitas hidupmu adalah kualitas komunikasimu, gitu. Nah, dari cara kita ngomong pun orang sudah tahu, oh orang ini kayak gini, orang ini temperamen nih, orang-orang kayak gini nih, orang ini tenang, wah keren nih, orang ini nih emang pintar nih, orang ini berbasic nih kayak gitu. Karena bukan tentang seberapa banyak apa yang kita tahu terus orang jadi tahu kalau kita tuh pinter, enggak.
orang bisa jadi tahu kualitas diri kita tuh dari bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu. Oh, aku nih mengerti ini loh, tanpa kita harus nyebutin, tapi kita kasih tahu nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tanpa harus kita pick me ya, kayak tau nggak aku nih pinter ini, enggak. Tapi kita justru mau berikan program. Gimana Pak kalau kayak gini? Gitu. Nah, biar program ini bisa sampai, ide ini bisa sampai, gimana caranya? Belajar komunikasi. Makanya the power of communication tuh luar biasa ya. Kalau kita punya ide, kita punya program, kita punya peluang gitu, kita punya impian, tapi kita tuh nggak mau untuk share ke orang lain yang mungkin siapa tahu dia ini bisa jadi penjembatan deh untuk kita, ya kita akan kehilangan peluang itu sendiri. So, biar kita bisa mempermudah ya tujuan kita itu tercapai, coba deh kita berusaha untuk memperbaiki komunikasi kita, dan kita berusaha untuk berani berkomunikasi sama orang gitu. Salah satunya adalah basic kita, gimana sih caranya orang bisa percaya sama kita. Kasihlah personal branding yang bagus biar orang bisa percaya sama kita. So, yang paling penting adalah selain cara komunikasi kita, adalah yang kita harus perhatikan etika atau attitude. Attitude dalam komunikasi. Makanya bukan asal ngomong saja, enggak. Tapi bagaimana caranya kita di dalam mengkomunikasikan itu, kita memikirkan, waduh ini kayaknya penting deh, ini kayaknya nggak penting deh aku omongin, kayaknya ini harus aku sampaikan deh, kayaknya ini enggak deh gitu, kayaknya ini tempatnya yang bagus deh kalau misalkan aku sampein ini, kayak momen ini bagus deh, waduh kayaknya ini nggak cocok deh gitu. Kita harus tahu tempat, dan disitulah etika komunikasi, cara komunikasi digunakan. So, mulai dari sekarang, sampaikan idemu dan keluarkan apa yang kamu miliki dan coba untuk komunikasikan. Siapa tahu peluangmu bisa kamu dapatkan di situ. Maybe enough. Thank you for watching this video and bye-bye.